Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Ciut Wild Adventure. Seperti biasa, kami sedang melaksanakan hiking di alam liar sambil menikmati suasana alam. Juga kami bertujuan untuk mencari salah satu vegetasi yang bisa kita manfaatkan untuk kita makan selama hiking, yang bisa ketemukan di sekitaran sini. Gitu. Kira-kira kita nyari apa nih? Biasanya kalau di sebelah ini banyak cincau sih. Cincau? Ya. Oh, cincau. Memang ini habitatnya kayak gini ya? Ya. Oh ya udahlah, nanti kita nyari cincau, kemudian kita olah dan kita makan bersama-sama setelah kita melaksanakan perjalanan hiking kali ini. Oke? Ikuti kami dalam perjalanan berikutnya. Ini apa ini? Nah, ini keren kan? Nah, ayo. Nah, yang kami temukan karena ada di dalam hutan adalah cincau hijau. Inilah penampakannya. Secara morfologis, cincau hijau itu seperti ini penampakannya ya. Bentuknya itu hati seperti ini atau lope kalau istilah kita ya. Kemudian daunnya seperti ini, warnanya hijau tua yang seperti ini, kemudian berbulu. Nah, inilah yang salah satu menjadi ciri khas dari cincau hijau ini. Nah, ini bulunya seperti ini di permukaan karena ada jenis tumbuhan lain yang mirip banget ya kan secara morfologis dengan cincau ini. Nanti kita akan tunjukkan, jangan sampai salah ya. Nah, itu sekilas tentang cincau. Nah, bro, apa yang kamu ketahui ya, yang bro ketahui tentang cincau ini? Mungkin dari manfaatnya, penyebaran dan sebagainya. Silahkan coba. Ini teman saya akan berbagi informasi dengan kalian semuanya. Silahkan. Oke, teman-teman, ini daun cincau hutan ya, atau cincau hijau tadi sudah dibahas oleh teman saya. Ciri-cirinya dia itu bentuknya tadi lope dan dia berbulu ya, ada bulu-bulu kecilnya di sini. Nah, ada perbedaan, hati-hati kalau Anda mengambil cincau. Ada yang mirip dengan cincau yaitu nah ini adalah namanya ari gereng ya. Ari gereng istilah di kami ya namanya. Mungkin bisa dilihat perbedaannya begitu mencolok ya. Jadi kalau ini tidak berbulu ya, ini halus banget. Halus, tidak berbulu. Tidak berbulu, kemudian seperti ini. Ujungnya ini pendek ya. Tidak runcing ya. Jadi lebih dekok lah gitu istilahnya. Kalau yang ini lebih apa namanya lebih runcing ya. Ini jangan sampai dimakan karena ini bisa beracun. Beracun ya. Kalau yang ini sangat enak ya. Cincau seperti yang biasanya. Nah, makanya harus hati-hati banget ya ketika kita memilihnya, ketika kita ada di hutan ya. Tapi sebenarnya sangat mudah membedakannya. Yeah. Kalau orang yang sudah mengenal cincau dari kejauhan saja sudah bisa dibedakan gitu, apakah itu cincau atau jenis tadi ya, ari gereng tadi. Nah, nama ilmiah dari cincau itu adalah Cyclea barbarata ya. Penyebarannya di Asia Tenggara, di tempat teduh. Kandungannya banyak ya, kandungan gizinya yang sangat bagus buat kesehatan kita. Di antaranya adalah karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada polifenol, ada flavonoid, yang itu sifatnya adalah apa namanya? Sebagai antioksidan. Antioksidan ya, antioksidan ya. Kemudian ada kalsium, ada fosfor ya, yang sangat baik untuk kesehatan tulang. Ada vitamin A, vitamin B, kemudian ada serat pektin ya. Serat pektin ya. Itu luar biasa berarti ya? Oh iya, banyak sekali berarti kandungan yang sangat bagus. Sementara sekarang ini kan kita hanya menikmatinya dalam bentuk es yang kita nikmati ya, tidak tahu seperti apa sebetulnya. Memang kebanyakan masyarakat kan tidak begitu perhatian ya atas kandungan apa yang dimakan oleh mereka itu. Yang penting enak gitu. Rasanya enak. Tapi sebenarnya di balik rasanya yang sangat enak itu ternyata ada kandungan manfaat yang sangat besar ya di dalamnya begitu. Dari kandungan yang terdapat di dalam cincau ini, manfaatnya seperti apa aja? Apa aja sih, bisa menyembuhkan apa atau khasiatnya untuk apa? Di antaranya adalah bisa menyembuhkan panas dalam. Panas dalam ya. Kemudian memperlancar pencernaan kita ya. Apalagi bagi orang yang suka sembelit itu perbanyak. Iya betul. Makan cincau ini supaya BAB-nya lancar ya. Kemudian bisa meredakan bisa menurunkan darah tinggi, kemudian diabetes ya. Dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, daya tubuh karena tadi mengandung banyak di antaranya polifenol dan flavonoid ya, antioksidan. Dan vitamin A juga vitamin B ya. Oh, luar biasa berarti ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang bro,
kita cari ini, kita manfaat, kita kumpulkan, dan nanti kita akan olah ya. Karena kan seperti kita ketahui setelah diolah nanti ini akan menjadi gumpalan seperti jelly kan ya. Iya. Nah nanti itu bisa kita nikmati seperti itu. Dan nanti kita akan memprosesnya. Oleh sebab itu jangan di skip videonya, ikuti kami langkah berikutnya. Oke, coba kita ambil semua yang ada di sini ya, cincau yang ada di sini. Nah jadi sini nih, ini dari ini kayak gini. Sok Bro sebelah sini Bro, ambil. Nah ini kebetulan ada ya. Nah seperti ini nih. Wah, alhamdulillah ini banyak nih. Oke. Oke, kita cari lagi di tempat yang lain. Di sebelah sini masih ada nggak? Coba. Sepertinya ini udah habis. Nah, ini betul tadi itu. Ini menyatu dengan Ari gereng. arai gereng seperti ini. Ini berdampingan banget. Biasanya kalau ada yang gini, ada juga yang kayak gini. Ini kan mirip. Jangan sampai kita salah memetiknya. Apalagi nanti kalau mencampurnya itu berbahaya. Ini satu habitat ya, satu habitat. Jadi mereka hidup di secara berdampingan, ya, di tempat yang hampir sama lah kira-kira. Iya. Jadi habitatnya mungkin di tanah yang merah seperti ini, di pegunungan yang sifatnya itu tidak terlalu tinggi ya. Dan itu biasanya di sana itu kebiasaan dia tumbuh di ketinggian sekitar 800 mdpl lah. Iya, gitu. Iya gitu, tanah yang gembur, yang subur, di bawah pohon inang, bukan di hutan primer yang lebat atau makan. Biasanya di semak-semak belukar seperti ini. Lain dengan jenis cincau yang perdu. Kalau yang perdu kan ada yang kayak minyak gitu kan, itu yang biasa ada di kota-kota, warnanya hitam. Kalau ini nanti warnanya sangat hijau. Ya. Ini sangat bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ya. Intinya itu perbedaan. Sangat jelas ya perbedaannya. Yang ini yang bisa dimakan, yang ini tidak bisa dimakan. Oke Bro, karena kita akan mengolahnya, kita butuh lebih banyak lagi cincaunya ya. Kita cari lagi di sekitar sini. Saya yakin ini karena kita sudah menemukannya, yakin di sebelah sini masih ada ya. Oke. Ikuti langkah kami berikutnya, oke? Ayo, go. Sobatku sekalian, kita lanjutkan nih. Ini kebetulan kita menemukan lagi di sebelah sini nih. Mana ada Bro? Ada ini. Nah nih. Ini kan kita yang tadi ya, ini menemukan lagi nih, ini kayak gini. Ya kan, ini tanaman merambat ya, ingat ini tanaman merambat, beda dengan cincau minyak yang ada di kota-kota biasanya yang dibudidayakan. Kalau yang ini biasanya jarang yang membudidayakannya. Pertama ini gampang ya, karena ini sebetulnya penyebarannya bisa vegetatif juga generatif. Kebanyakan itu generatif ya, dari bijinya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan dari vegetasi ini, itu bisa kita ambil nanti buahnya yang berwarna merah kalau yang sudah tua gitu. Nah itu bisa ditanam di depan halaman rumah dan lain sebagainya ya kan, agar kita mendapatkan manfaat. Ini kan banyak sebelah sini Bro. Nah, diambil ini banyak nih. Ikan indah banget ya. Sebelah sana ada ayam hutan. Cangaigar sebelah sana, terus di sana. Barusan luar biasa ini. Padahal ini hutan pinus ya. Di hutan pinus ini banyak vegetasi yang bisa kita temukan yang edible. Ada juga tuh hewan itu bekokok terus ya. Luar biasa, indah banget di perjalanan kali ini ya. Ini merambat kayak gini ya. Sebelah sini Bang. Nah ini nih. Gede-gede nih. Mulai subur kayak gini nih. Gede-gede seperti ini. Sebelah sini. Coba kameranya sebelah sini. Nah ini lagi diambil nih. Oke coba. Nah sob. Lumayan banyak ya. Alhamdulillah kita menemukan rezeki hari ini ya. Walah mantap. Nih sudah lumayan nih, segini juga nanti hasilnya lumayan banyak ya nanti ya. Kita sisakan yang muda-mudanya ya. Oh iya, nanti jangan dihabiskan. Kehidupannya terus berlanjut ya. Iya, supaya pohonnya tetap bagus, tetap hidup ya. Nah ini nih sudah dapat segini, alhamdulillah. Coba kita nyari lagi ya. Kita cari lagi di tempat yang lain, barangkali masih ada. Tetap di hutan ini ya. Oke, lanjut kawan. Baiklah teman-teman, inilah hasil daun cincau yang kita petik tadi di hutan bersama tim kami.
Dan kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengolahannya. Pertama ini daun cincaunya, yang kemudian yang kita siapkan adalah air yang bersih tentunya, ya kita pakai air mineral. Kemudian ini wadah yang kita persiapkan, ya. Kemudian ini sarung tangan, insya Allah supaya higienis. Kemudian ini namanya puring ya, untuk menyaring nanti setelah daun cincau itu kita remas-remas dalam keadaan berair, kemudian nanti kita perah di sini. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Pertama kita masukkan dulu air ke sini. Bismillah. Ya, cukup. Ya, ini segini. Kita masukkan daun cincaunya ke sini. Nih, seperti ini, kita bertahap aja ya. Kita bertahap aja. Langkah berikutnya, kemudian kita udak-udak sampai ini lembut. Nah, ini kita perah kayak gini. Nah, ini harus benar-benar sampai tercacah habis. Nah, kayak gini ya. Kayak gini ya. Terus kita pakai yang seperti ini. Ini daun hutan insya Allah higienis ya. Kalau di kita itu namanya camcau ya kalau di Sunda. Kalau yang lainnya saya lupa lagi. Kekentalan yang kita butuhkan tergantung daripada prosesnya. Kalau airnya lebih banyak, nanti kentalnya juga lebih sedikit ya. Tapi kalau airnya lebih sedikit, ya kan kentalnya gila akan sangat kental. Banyak air, lebih encer nanti jadinya. Kayak gini ya. Pemandangan di sini sangat indah ya. Ke sebelah sana ada pemandangan daerah Indramayu, Bendungan Sadawarna. Bikin sehat hati dan otak ya, menikmati alam di sini. Tadi kita di hutan, kita masuk perkebunan. Di saung ini ya, enak banget suasananya. Syahdu sekali. Saya kira cukup ya ini prosesnya. Kita tinggal menurasnya alias memerasnya. Oke, brother, coba tambahkan sedikit lagi airnya. Sedikit aja. Sedikit lagi. Udah cukup. Ya, oke lah, segini cukup lah. Ini enggak batu supaya agak banyak ya. Nih kayak gini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penurasan. Nah, ini yang sudah dipijak kayak gini, ini bentuknya kayak gini. Tuh, ini sudah mulai mengental ya, sudah mulai kentalannya sudah ada. Kita masukin ke penyaringan ya, tuh kayak gini ya. Ini jadinya pasti cuma sedikit ya, karena kita kekentalannya kita utamakan karena waktu yang terbatas ya, nanti kita harus menikmatinya sementara waktu kan terus berjalan ya. Nah, oke. Nah, ini paling jadi sedikit banget ya, tapi nggak apa-apa lah, ini mah sebagai contoh aja ya. Nah, tuh ini gini. Oke. Nih, seperti ini. Inilah cara memerasnya. Nah, coba lihat. Tuh, kayak gini. Nih kayak gini nih, tuh, mantap, tuh. Inilah hasilnya nih. Ini jadi jelly yang akan kita nikmati nanti ya setelah dia benar-benar mengental. Baiklah kawan-kawan, selesai sudah. Nah ini hasil perahannya ya, kayak gini. Sebetulnya masih banyak ya di sininya kalau tambahkan air, tapi karena kita mengejar waktu, ini kayak gini. Ini ampasnya ini kita buang dan itulah hasilnya. Oke. Inilah hasil akhir dari pembuatan cincau yang kita petik dari di hutan, dari jenis cincau berwarna hijau. Nah kayak gini. Nah ini butuh waktu nanti sekitar beberapa menit berapa menit dibutuhkannya untuk sampai kekentalannya itu benar-benar maksimal, dan kita bisa menikmatinya dengan cara pakai sendok ya. Baiklah, begitulah kawan-kawan proses pembuatan cincau
dari jenis cincau hijau yang kita petik dari hutan, dan inilah hasilnya nanti kita nikmati bersama dengan sahabat-sahabat. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat kinca namanya. Gula aren, tambahkan air, kemudian digodok ya, kayak gini. Nanti kalau sudah semuanya melarut ya, menjadi cair, nah nanti kita akan menggunakan untuk menambahkannya ke cincau yang sudah kita buat tadi ya, supaya enak, supaya manis. Gula arennya ini sudah larut di dalam air, dan ini kekentalannya sudah lumayan dan sudah tidak ada lagi ampasnya di sini. Kita cukupkan ya. Kita matikan kompornya. Oke. Nah ini hasilnya. Alhamdulillah ini manis ya. Ini gula aren aman banget ya. Hasil dari pengolahan cincau yang sudah kita laksanakan tadi. Ini bentuknya seperti ini karena memang waktunya belum lama ya, sekitar ini setengah jaman dah lebih. Nah, jadi kekentalannya itu belum maksimal. Kalau disimpan makan di kulkas sampai sekian menit atau sekian jam, itu kentalannya maksimal. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita di alam, ya udah nikmati aja. Ini kincanya ya. Apa namanya ini tuh? Gula merah. Ya, gula merah cair yang sudah dicairkan. Kita masukkan aja ke sini. Atau gimana? Ya. Ya, isi aja lah, udahlah. Apa-apa. Udah, sok kita coba ya. Bismillah. Ya lumayan lah. Nah, ini hasilnya kayak gini ya. Ini kayak gini karena memang ini belum maksimal kekentalannya karena belum lama ya. Oke kawan, terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video kami. Saksikan video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam lestari. See you. Bye. Ciao. Makasih semuanya. Dah.